Halo, apa kabarnya nih? Semoga selalu baik ya dimanapun kalian berada. Dan tetap semangat untuk selalu belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal, khususnya soal-soal matematika ya. Nah, kali ini Kak Anita akan membahas soal-soal matematika tryout 4 kemarin nih. Jadi kalian harus stay tune ya. Nah, sebelum Kak Anita membahas soal-soal matematikanya, Kak Anita mau mengingatkan lagi bahwa matematika itu sangat gampang bila adik-adik paham dengan konsep-konsep yang ada pada tiap soal-soalnya. Nah, gimana Kak biar kita itu paham dengan konsep-konsepnya? Caranya, kalian harus rajin berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Dengan itu, kalian akan paham dengan sendirinya terhadap soal-soal, terhadap konsep-konsep yang ada pada tiap soal-soalnya. Nah, langsung saja yuk kita bahas soal-soal matematika tryout 4 kemarin. Dimulai nomor 81 ya. Nah, nomor 81, jika 5 pangkat P sama dengan 7 dan 7 pangkat Q sama dengan 25, maka nilai dari PQ adalah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah B, yaitu 2. Gimana Kak caranya kok bisa sih jawabannya 2? Nah, caranya, jadi ini menggunakan substitusi, yaitu 5 pangkat P sama dengan 7, itu dimisalkan persamaan 1. Dan 7 pangkat Q sama dengan 25 dimisalkan persamaan 2. Nah, kemudian substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, sehingga didapatkan 7 pangkat Q sama dengan 25, didapatkan 7-nya disubstitusi dengan 5 pangkat P, sehingga 5 pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, sama dengan 25. Nah, kemudian 5 pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q itu menjadi 5 pangkat PQ. Kemudian 25 itu menjadi 5 kuadrat. Jadilah seperti ini, 5 pangkat PQ sama dengan 5 kuadrat. Nah, karena nilai pokoknya sama-sama 5, sehingga kita bisa menuliskan hanya pangkatnya saja, yaitu PQ sama dengan 2. Nah, pada soal kan kita diminta untuk mencari nilai dari PQ. Kemudian kita sudah ketemu nih, nilai PQ sama dengan 2. Jadi, nilai PQ sama dengan 2. Nah, gampang sekali kan untuk soal nomor 81 ini. Oke, lanjut ke nomor 82. Carilah nilai X dari persamaan 25 per 36 pangkat X kuadrat ditambah 4X dikali 216 per 125 dipangkatkan dengan X plus 4 sama dengan 1. Nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah A, yaitu X sama dengan 3/2 atau X sama dengan min 4. Caranya, dari persamaan pada soal, kita faktorin dulu, sehingga 25 menjadi 5 kuadrat, 36 menjadi 6 kuadrat, kemudian 216 menjadi 6 pangkat 3, dan 125 menjadi 5 pangkat 3. Dari bentuk seperti ini, 5 kuadrat per 6 kuadrat itu bisa dituliskan menjadi seperti ini. 5 per 6 kuadrat. Dipangkatkan lagi dengan X kuadrat plus 4X. Dikali 6 per 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan X plus 4 sama dengan 1. Nah, supaya untuk yang ruas kiri, supaya sama-sama bilangan pokoknya sama-sama 5 per 6, jadi 6 per 5 ini kita balik. Sehingga menjadi 5 per 6. Nah, jangan lupa kalau misal bilangan pecahan itu kita balik, maka pangkatnya juga kebalikannya. Yang awalnya adalah positif 3, setelah dibalik menjadi negatif 3. Nah, kemudian
menyamakan semua bilangan pokok. Karena satu kan beda dengan 5/6. Jadi gimana caranya biar bilangan pokoknya itu sama semua? Nah, ingat bahwa 1 itu sama dengan A pangkat 0. A itu untuk berlaku semua bilangan. Jadi, A-nya kita pakai 5/6. Kenapa kita pakai 5/6? Supaya semua bilangan pokoknya itu sama, yaitu 5/6. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, 5/6, ini 5/6, ini juga 5/6, maka kita bisa menuliskan pangkatnya saja. Dan berhubung ini perkalian, jadi pangkatnya itu dijumlahkan. Sehingga didapatkan 2 dikali X kuadrat ditambah 4X ditambah negatif 3 dikali X plus 4 sama dengan 0. Didapatkan 2X kuadrat ditambah 5X min 12 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat, sehingga kita bisa memfaktorkannya. Didapatkan 2X min 3 dikali X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3/2 atau X sama dengan min 4. Nah, itu tadi mengapa jawabannya itu A. X, yaitu X sama dengan 3/2 atau X sama dengan min 4. Oke, lanjut ke nomor 83. Carilah nilai X dari persamaan 3 pangkat 2X ditambah 1 dikurangi 3 pangkat X ditambah 1 dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah A, yaitu 1. Gimana sih, Kak, caranya kok bisa jawabannya itu 1? Nah, dari persamaan pada soal, kita bisa memecahkannya. 3 pangkat 2X ditambah 1 itu kita pecah atau kita rubah menjadi 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat 1. Karena ini kalau dijadikan bentuk yang di atas ini menjadi 3. Kemudian karena ini kan perkalian, sehingga berlaku penjumlahan pada pangkatnya. Itu 2X ditambah 1. Kemudian dikurangi 3X 3 pangkat X ditambah 1 itu bisa dirubah menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, karena ini bentuknya terlalu rumit, jadi kita sederhanakan. Kita misalkan A sama dengan 3 pangkat X. Maka untuk 3 pangkat 2X ini sama dengan, nah benar sekali, sama dengan A kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan kuadratnya, yaitu 3A kuadrat, 3 ini 3 pangkat 1 ini ya. Kemudian A kuadratnya kan 3 pangkat 2X. Oke. Dikurangi 3A, dikurangi 18, sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 3. Didapatkan A kuadrat dikurangi A dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan menjadi A min 3 dikali A plus 2 sama dengan 0. Didapatkan A sama dengan 3 atau A sama dengan min 2. Nah, pencarian belum berakhir nih. Kita harus mensubstitusikan A sama dengan 3 pangkat X. Karena kita kan awalnya memisalkan ya bahwa A sama dengan 3 pangkat X. Nah, sehingga untuk A sama dengan 3 disubstitusikan ke A sama dengan 3 pangkat X ini. Jadi, X-nya didapatkan 1. Kemudian, untuk A sama dengan min 2, menjadi min 2 sama dengan 3 pangkat X. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena bilangan pokoknya beda. Yang satu min 2, dan yang satu 3. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah 1. Oke, kita lanjut ke nomor 84. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3X plus 6 lebih besar sama dengan mutlak X plus 5 adalah, nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah
C, yaitu X kurang dari sama dengan min 11/4 atau X lebih besar sama dengan min setengah. Nah, dari pertidaksamaan pada soal, kita rubah penulisannya menjadi kita hilangkan mutlaknya. Nah, syarat untuk menghilangkan mutlak, kita harus mengkuadratkan, karena bilangan mutlak kan selalu positif. Jadi kita harus mengkuadratkan supaya tetap hasilnya positif. Jadi 3x plus 6 kuadrat lebih besar sama dengan x plus 5 kuadrat. Nah, kemudian untuk x plus 5 kuadrat ini kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 3x plus 6 kuadrat min x plus 5 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ingat karena ada sifat dasar untuk A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B, maka berdasarkan sifat ini kita bisa menuliskannya seperti ini. 3x plus 6 plus x plus 5 dikali 3x plus 6 dikurangi x plus 5 lebih besar sama dengan 0. Kemudian didapatkan 4x plus 11 dikali 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, didapatkan x sama dengan negatif 11/4 atau x sama dengan negatif setengah. Nah, itulah. Kemudian kita uji titik. Misal x sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berarti kan di sebelah paling kanan. Nah, kita substitusikan ke 4x plus 11 dikali 2x plus 1 ini. Sehingga 4 dikali 0 ditambah 11 dikali 2 dikali 0 ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Ini memenuhi. Jadi, x lebih besar sama dengan min setengah itu termasuk himpunan penyelesaian. Kemudian kita coba untuk misal x sama dengan min setengah. Disubstitusikan, berarti 4 dikali min setengah ditambah 11, dikali 2 kali min setengah ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Ini tidak memenuhi, jadi ini bukan termasuk himpunan penyelesaian. Kemudian kita misalkan untuk titik x sama dengan min 3. Jadi 4 dikali min 3 ditambah 11, dikali 2 dikali min 3 ditambah 1 lebih besar sama dengan 0 hasilnya. Ini memenuhi. Jadi x daerah untuk x kurang dari sama dengan min 11/4 itu termasuk himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa ditulis x kurang dari sama dengan min 11/4 atau x lebih besar sama dengan min setengah. Nah, kita lanjut ke nomor 85. Jika cos x sama dengan 3 sin x, maka nilai sin x cos x adalah. Nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah E, yaitu 3/10. Nah, caranya seperti ini. Kan diketahui cos x sama dengan 3 sin x. Kemudian sin x-nya dipindah ruas, sehingga menjadi cos x per sin x sama dengan 3. Kemudian cos x per sin x itu sama dengan kotangan x, sehingga kotangan x sama dengan 3. Nah, karena kotangan x itu adalah samping dibagi sisi depan, sehingga untuk sampingnya adalah 3 dan depannya adalah 1. Kita tinggal mencari sisi miring yang belum diketahui, yaitu dengan cara Pitagoras. Sisi miring sama dengan akar sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, sisi miring dimasukkan angkanya. Jadi sisi miring sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 10. Nah, kita sudah punya nilai dari sisi samping, sisi depan, dan sisi
miring. Sehingga kita dengan mudah untuk menentukan sin X dan cos X-nya. Nah, diperoleh sin X sama dengan sisi depan per sisi miring, sama dengan 1 per akar 10. Kemudian untuk yang cos X sama dengan sisi samping per sisi miring, sama dengan 3 per akar 10. Jadi, sin X cos X sama dengan 1 per akar 10 dikali 3 per akar 10 sama dengan 3 per 10. Nah, oke, lanjut ke nomor 86. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah, persamaannya adalah 4 sin kuadrat X min 2 cos X sama dengan 2. Jawaban yang benar dari soal di atas adalah C, yaitu 60 derajat. Caranya, dari persamaan ini, 4 sin kuadrat X min 2 cos X sama dengan 2. Ingat bahwa sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga kita bisa merubah sin kuadrat X dengan 1 min cos kuadrat X. Seperti ini. Didapatkan 4 dikurangi 4 cos kuadrat X dikurangi 2 cos X sama dengan 2. Kemudian 2 kita pindah ruas menjadi sebelah kiri. Jadi 4 dikurangi 2 dikurangi 4 cos kuadrat X dikurangi 2 cos X sama dengan 0. Nah, didapatkan min 4 cos kuadrat X min 2 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Supaya angka di depan ini tidak negatif, sehingga kita kalikan dengan negatif. Jadi 4 cos kuadrat X ditambah 2 cos X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Nah, menjadi 2 cos kuadrat X tambah cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 2 cos X min 1 dikali cos X plus 1 sama dengan 0. Cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan min setengah. Nah, untuk cos X sama dengan setengah itu berarti X-nya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Kemudian untuk cos X sama dengan min 1, X-nya adalah 180 derajat. Nah, karena pada pilihan gandanya yang tertera hanya ada 60 derajat, sehingga jawabannya hanyalah C, 60 derajat. Lanjut ke nomor 87. Jika X per Y sama dengan 5 per 2 dan Z per Y sama dengan 7 per 5, maka nilai X per Z adalah... Jawaban yang benar dari soal di atas adalah E, yaitu 25 per 14. Caranya gampang banget nih. X per Y dibagi Z per Y. Sama dengan X per Y dikali Y per Z. Sama dengan, karena ini Y, ini dibagi, ini penyebutnya Y dan ini pembilangnya Y, berarti kita bisa mencoretnya. Sehingga sama dengan X per Z. Nah, X per Z ini kan yang ditanyakan. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan aja nilai-nilainya. Yaitu X per Y itu kan 5 per 2. Kemudian dibagi Z per Y itu adalah 7 per 5. Sama dengan 5 per 2 dikali 5 per 7 sama dengan 25 per 14. Jadi, X per Z ini sama dengan 25 per 14. Oke, lanjut ke soal nomor 88. Nah, diketahui sistem persamaan 3X plus Y plus 5Z sama dengan 38. Kemudian X min Z plus 3Z sama dengan 56. Maka nilai X plus Y plus Z adalah, nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah D, yaitu min 9. Caranya sangat sederhana sekali untuk soal seperti ini, yaitu kita dari dua persamaan pada soal yang sudah diketahui, kita kurangkan, sehingga didapatkan 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan min 18. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Didapatkan X plus Y plus Z sama dengan min 9. Jadi, jawabannya adalah min
Nah, gampang sekali kan? Ternyata soal-soal tryout itu asal kita paham dengan konsep-konsepnya. Oke, lanjut ke nomor 89. Diketahui sistem persamaan 1998A ditambah 1999B sama dengan 3998. Kemudian 1999A ditambah 1998B sama dengan 3996. Maka nilai B kuadrat min A kuadrat adalah, nah ingat bahwa bentuk B kuadrat min A kuadrat itu sama dengan B min A dikali B plus A. Jadi kita harus mencari nilai akar-akarnya tersebut. Pertama, dari kedua persamaan itu kita kurangkan sehingga didapatkan min A ditambah B sama dengan 2. Kemudian kita kali dengan negatif sehingga didapatkan B min A sama dengan 2. Oh, sorry, bukan dikali dengan negatif, tapi kita cuma memindahkan posisinya aja sehingga menjadi B min A sama dengan 2. Kemudian kita sudah menemukan nih nilai B min A. Jadi kita tinggal menentukan nilai B plus A dengan cara kedua persamaan ini kita jumlahkan sehingga menjadi 3997A ditambah 3997B sama dengan 7994. Kemudian kita bagi atau kita sederhanakan dengan 3997 sehingga didapatkan B plus A sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan B min A dan nilai B plus A. Sehingga kita tinggal substitusikan aja, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, jawaban yang benar dari soal di atas adalah 4. Oke, kita lanjut ke nomor 90. Nah, ini adalah tipe soal yang suatu nilai yang terdapat di akar, di dalam akar, di dalam akar, di dalam akar, dan seterusnya. Nilai dari akar 2 dikurangi akar 2, dikurangi lagi akar 2, dikurangi akar 2, dan seterusnya. Jawaban yang benar dari soal di atas adalah A sama dengan 1. Kok bisa? Ternyata soal yang bentuknya seperti ini ada rumus cepatnya, yaitu min 1 ditambah akar 4X tambah 1 per 2. Nah, pada soal, untuk X-nya adalah 2, sehingga kita substitusikan aja menjadi min 1 ditambah akar 4 dikali 2 ditambah 1 per 2. Didapatkan hasilnya yaitu 1. Nah, jadi nilai dari akar 2 dikurangi akar 2 dikurangi akar 2 sama dengan 1. Oke, lanjut ke nomor 91. Himpunan penyelesaian dari mutlak X min 3 dikurangi dari mutlak X min 3 kurang dari 9 sama dengan, nah jawaban yang benar dari soal di atas adalah B, yaitu min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Nah caranya untuk soal yang seperti ini ada 2 tipe rumus, yaitu untuk model mutlak fx kurang dari k, untuk k lebih dari 0, maka menggunakan negatif k kurang dari fx kurang dari k. Dan untuk model mutlak fx kurang dari sama dengan k, untuk k lebih besar 0, maka menggunakan negatif k kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan k. Nah, karena pada soal menggunakan model ke-1 ini, maka mutlak X min 3 kurang dari 9 itu bisa dirubah menjadi min 9 kurang dari sama dengan X min 3. Oh maaf, ini kurang dari ya, kurang dari X min 3 kurang dari 9. Nah, kemudian untuk
supaya yang tengah ini menjadi X, sehingga kita min 9 ditambah 3 kurang dari X min 3 ditambah 3 kurang dari 9 ditambah 3. Jadi jawabannya adalah min 6 kurang dari X kurang dari 12. Nah, jadi himpunan penyelesaian adalah min 6 kurang dari X kurang dari 12. Nah, ini ada tipe untuk tanda kurang dari sama dengan ini sebenarnya adalah tanda kurang dari. Oke, lanjut ke soal nomor 92. Nilai dari min 2020 ditambah min 2016 ditambah min 2012 ditambah min 2011 dan seterusnya sampai ditambah 2032 adalah, nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah D, yaitu 6084. Dapat menggunakan konsep deret aritmatika. Untuk A sama dengan min 2020 dan B atau bedanya adalah 4. Kemudian untuk UN-nya adalah 2032. Nah, sehingga rumusnya untuk barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dimasukkan nilai-nilainya, sehingga didapatkan nilai N-nya adalah 1014. Nah, karena yang dicari adalah nilai total, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kemudian kita masukkan untuk N sama dengan 1014. Jadi S 1014 sama dengan 1014 per 2 dikali 2 dikali min 2020 ditambah 1014 dikurangi 1 dikali bedanya atau dikali 4. Nah, didapatkan untuk S 1014 itu sama dengan 6084. Oke, lanjut ke nomor 93. Tentukan nilai 4 log 4 kuadrat dikurangi 4 log 16 kuadrat per 4 log 64 sama dengan, nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah B, yaitu min 1. Nah, lagi-lagi kita menggunakan konsep dasar bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B ditambah A min B dikali A plus B. Nah, sehingga untuk persamaan pada soal menjadi 4 log 4 dikurangi 4 log 16 dikali 4 log 4 ditambah 4 log 16 per 4 log 64. Kemudian, karena ini adalah pengurangan sehingga berlaku 4 log 4 per 16. Kemudian yang satunya adalah penjumlahan sehingga berlaku 4 log 4 dikali 16 per 4 log 64. Nah, kemudian log 4 log 1 per 4 dikali 4 log 64 karena 16 dikali 4 adalah 64 per 4 log 64. Nah, karena di sini ada yang sama, yaitu 4 log 64, jadi kita bisa mencoretnya. Sehingga tinggal 4 log 4 pangkat negatif 1. Kenapa ini kok bisa 4 pangkat negatif 1? Karena 1/4 ini dibalik, sehingga menjadi 4 pangkat negatif 1. Nah, karena 4 log 4 itu nilainya adalah 1, kemudian dikali dengan pangkatnya ini min 1, sehingga jawabannya adalah min 1. Oke, lanjut ke nomor 94. Jika fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3, maka
F inverse untuk X sama dengan 1 adalah, nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah D, yaitu min 4. Oke, sebelum menjawab soal tersebut, kita harus tahu bahwa fungsi yang memetakan X ke Y itu dapat ditulis dengan Y sama dengan Fx. Dan sebaliknya atau inverse-nya, fungsi yang memetakan Y ke X itu dapat ditulis X sama dengan 2 inverse Y. Nah, kemudian ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu pertama, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Kemudian, yang kedua, tuliskan X sebagai F inverse Y, sehingga F inverse Y sama dengan Fy. Kemudian yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X, sehingga diperoleh rumus fungsi inverse X. Nah, untuk bentuk Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, ini seperti bentuk pada soalnya ya. Inverse-nya adalah Fx ini kita rubah menjadi atau kita tulis menjadi Y, sehingga Y sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Kemudian Cx plus D ini kita pindah ruas, sehingga fungsinya menjadi perkalian. Sehingga Y dikali Cx plus D sama dengan Ax plus B, kemudian kita hitung, dan didapatkan X dikali YC min A sama dengan min YD plus B. Nah, kemudian YC min A ini pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga menjadi pembagian. Nah, didapatkan X sama dengan min YD plus B per YC min A. Nah, kemudian ubahlah variabel Y dengan X, sehingga diperoleh rumus fungsi inverse X. Nah, untuk Y-nya ini kita rubah menjadi X, dan X kita rubah menjadi Y. Didapatkan F inverse X sama dengan negatif DX ditambah B per CX dikurangi A. Sehingga untuk fungsi yang terdapat pada soal, didapatkan inverse-nya negatif 3, kemudian X-nya disubstitusi dengan 1, ditambah 1, per 1 dikurangi 2, sama dengan min 4. Lanjut ke nomor 95. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, pertidaksamaannya adalah akar 6 pangkat 2X min 1 kurang dari sama dengan 36 pangkat X min 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, tebakannya yaitu sebelah kanan ada angka 6. Kemudian sebelah kiri juga ada 30. Sebelah kiri ada angka 6. Kemudian sebelah kanan ada 36. Di mana 36 itu bisa dibentuk dari 6 kuadrat. Jadi tebakannya adalah dijadikan, bilangan pokoknya dijadikan 6. Oke, biar tidak bingung, kita ke pembahasannya aja. Nah, sesuai dengan prediksi kita tadi bahwa akar 6 pangkat 2X min 1 itu kita rubah menjadi 6 pangkat 2X min 1 per 2. Kurang dari sama dengan 36 menjadi 6 kuadrat dikali 6 pangkat 2 dikali dengan X min 4. Nah, karena bilangan pokoknya ini sama, yaitu sama-sama 6, sehingga kita bisa menuliskannya hanya pangkatnya saja. Menjadi 2X min 1 per 2 kurang dari sama dengan 2 dikali X min 4. Didapatkan 2X min 1 kurang dari sama dengan 4 dikali X min 1. Nah, sehingga diperoleh 3 kurang dari sama dengan 2X, atau X lebih besar sama dengan 3 per 2. Oke, lanjut ke nomor 96. Rata-rata ulangan matematika untuk 40
anak adalah 5,2. Jika seorang siswa mengikuti ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 5,25. Nilai siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut adalah, pertama kita harus mencari nilai rata-rata untuk 40 anak itu ya. Nah, ingat rumus rata-rata adalah nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai 40 anak per banyaknya data atau banyaknya nilai. Sehingga kan sudah diketahui nilai rata-ratanya adalah 5,2 untuk 40 anak. Sehingga kita mencari jumlah nilai 40 anak tersebut didapatkan 208. Nah, jika seorang siswa mengikuti ulangan susulan, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,25. Ini yang awalnya adalah 40 anak. Kemudian satu mengikuti ulangan susulan sehingga rata-ratanya rata-rata untuk 39 anak itu adalah 5,25. Nah, dimisalkan siswa yang mengikuti ulangan susulan itu adalah A. Sehingga rata-rata untuk 39 anak sama dengan jumlah nilai 40 anak dikurangi A per banyak data. Nah, kemudian rata-rata 39 anak kan sudah diketahui, yaitu 5,25 sama dengan jumlah nilai 40 anak itu 208 yang sudah kita temukan tadi. Kemudian dikurangi A. A itu adalah siswa yang mengikuti nilai susulan. Per banyaknya data. Banyaknya data adalah 39. Kemudian kita hitung didapatkan 204,75 sama dengan 208 dikurangi A. Diperoleh A sama dengan 3,25. Jadi nilai siswa yang mengikuti ulangan susulan adalah 3,25. Oke, lanjut ke nomor 97. Jika fungsi X plus 2 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4 dengan X lebih besar 0, maka untuk F inverse X min 2 plus Fx min 2 adalah, nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah E, yaitu plus minus akar X kuadrat min 4X plus 4. Caranya, kan sudah diketahui bahwa fungsi X plus 2 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, untuk X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ini bisa kita rubah menjadi X plus 2 kuadrat. Kemudian, untuk X plus 2 ini kita misalkan dengan X. Sehingga bentuk F X plus 2 sama dengan X plus 2 kuadrat ini menjadi Fx sama dengan X kuadrat. Dan didapatkan inverse-nya, inverse dari fungsi X itu sama dengan plus minus akar X. Jadi, untuk fungsi inverse X min 2 ditambah Fx min 2 sama dengan F inverse X min 2 ditambah X min 2 kuadrat. X min 2 kuadrat ini dari sini, dari bentuk Fx plus 2 sama dengan X plus 2 kuadrat. Sehingga sama dengan F inverse X kuadrat plus min 4X plus 4. Nah, bentuk seperti ini kan sudah mirip dengan F inverse X. Sehingga hasilnya adalah plus minus akar X kuadrat min 4X ditambah 4. Oke, lanjut ke nomor 98. Diketahui matriks P adalah 3 min 2, 0, 6. Dan Q sama dengan X min Y, 4, 4X. Dan R sama dengan 8, 4, 2, 3. Kemudian R itu merupakan
Kemudian R ada tanda petik 1 di atas, itu merupakan lambang transpose. Sehingga untuk R transpose atau transpose R atau R yang ditranspose itu menjadi 8, 2, 4, 3. Nah, transpose itu yang awalnya baris menjadi kolom dan sebaliknya yang awalnya kolom menjadi baris. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa P ditambah Q itu sama dengan R transpose. Sehingga dimasukkan saja nilai matriksnya seperti ini. Kemudian 3 ditambah X min Y. Kemudian untuk min 2 ditambah 4 adalah 2. Dan 0 ditambah 4 adalah 4. Kemudian 6 ditambah X adalah 6 ditambah X. Sama dengan 8, 2, 4, 3. Nah, karena di sini sama dengan berarti isi matriksnya itu sama. Di sini ada 2, di sini juga 2, kemudian di sini ada 4, di sini juga ada 4. Jadi bisa dipastikan bahwa 6 ditambah X itu sama dengan 3. Nah, didapatkan X sama dengan min 3. Kemudian untuk yang 3 ditambah X dikurangi Y, dipastikan sama dengan 8. Kemudian untuk X-nya kita substitusikan dengan negatif 3. Dan didapatkan nilai Y sama dengan min 8. Jadi, untuk X ditambah Y sama dengan min 3 ditambah dalam kurung min 8. Sama dengan min 11. Oke, lanjut ke nomor 99. Jika 8 pangkat M sama dengan 64, maka 2 dikali 4 pangkat M ditambah 2 dikali 2 pangkat M sama dengan, nah, jawaban yang benar dari soal di atas adalah D, yaitu 40. Nah, dari yang diketahui pada soal, yaitu 8 pangkat M sama dengan 64, nah, kita kan sudah tahu bahwa 8 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan M sama dengan 64 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 6. Nah, kemudian kita sederhanakan pangkat-pangkatnya. Yang di sebelah kiri adalah 3 dan yang sebelah kanan adalah 6. Kita bagi dengan 3 sehingga yang sebelah kiri menjadi 2 pangkat M, kemudian yang sebelah kanan menjadi 2 pangkat 2. Nah, karena nilai pokoknya itu sama-sama 2, sehingga kita bisa menuliskan pangkatnya saja, yaitu M sama dengan 2. Nah, kita tinggal substitusikan ke pertanyaannya, yaitu untuk 2 dikali 4 pangkat M ditambah 2 dikali 2 pangkat M itu, M-nya kita substitusi dengan 2, sehingga didapatkan 2 dikali 4 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kuadrat itu sama dengan 40. Nah, oke, lanjut soal terakhir, yaitu soal nomor 100. Nilai dari 2 pangkat 2025 dikurangi 2 pangkat 2020 per 2 pangkat 2024 dikurangi 2 pangkat 2019. Jawaban yang benar dari soal di atas adalah B, yaitu 2. Nah, caranya 2025 ini kita rubah menjadi 2020 dikali 2 pangkat 2025 ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2020 dikali 2 pangkat 5. Nah, untuk yang 2024 ini juga kita bisa merubahnya menjadi 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 5. Kemudian kita tuliskan menjadi seperti ini. 2 pangkat 2020-nya dikeluarkan. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 5 dikurangi 1 per 2 pangkat
2019 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 1. Nah, karena pembilang ada 2 pangkat 5 dikurangi 1 dan penyebutnya ada 2 pangkat 5 dikurangi 1 sehingga kita bisa mencoretnya. Sehingga didapatkan 2 pangkat 2020 per 2 pangkat 2019 sama dengan bila kita jabarkan akan menjadi 2 pangkat 2020 dikurangi 2019 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nah, oke, kita sudah membahas dari nomor 81 sampai nomor 100 atau sama dengan 20 soal. Nah, itu adalah soal-soal matematika yang ada di tryout 4 kemarin. Oke, sekian pembahasan soal-soal matematika tryout 4 kemarin. Apabila ada salah kata, Kak Anita mohon maaf. Dan untuk adik-adik, jangan lupa untuk selalu berlatih dan memahami konsep-konsepnya yang ada pada tiap soal. Dan satu lagi, jangan lupa atau harus ingat untuk sifat-sifat dasar pada beberapa rumus. Seperti tadi untuk A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan apa? Seperti itu kalian harus ingat karena itu akan membantu kalian untuk mengerjakan soal-soalnya supaya kalian itu bisa mengerjakan soal-soalnya seefisien mungkin untuk menghemat waktu atau sebagai tips dan triksnya. Nah, sekian dari Kak Anita. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal matematika untuk tryout berikutnya. Terima kasih.